Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fotografi 2, dan kali ini saya akan membahas waterdrop fotografi. Sebelumnya saya minta maaf, baru ada perkuliahan lagi karena ada beberapa kepentingan lain gitu. Dan saya juga menyiapkan beberapa materi untuk diajarkan sehingga pengajarannya akan tersampaikan lebih mudah gitu ya. Kita mulai saja. Apa sih pengertian dari waterdrop fotografi? Nah, sebuah foto yang menampilkan gerakan beku dari tetesan air disebut waterdrop fotografi atau water splash fotografi. Ini adalah salah satu objek yang bisa digunakan untuk menghasilkan gambar menarik. Selain tidak membutuhkan biaya yang mahal, waterdrop fotografi juga bisa Anda lakukan di mana saja, asalkan tempat tersebut memiliki pencahayaan terang. Nah, waterdrop fotografi ini termasuk dalam fotografi makro. Kenapa saya ajarkan fotografi waterdrop fotografi ini? Sebenarnya kita melanjutkan ke konsep fotografi 2 ini adalah fotografi desain. Nah, di kemarin kita udah diajarkan dengan food fotografi yang kalian bereksperimen dengan tata letak komposisi fotonya kayak gimana, lalu kesan yang ditimbulkannya seperti apa. Nah, di sini juga menyambung ke waterdrop fotografi di mana kita ingin memberikan kesan minuman itu terlihat segar. Nah, karena kita lebih ke konsepnya lebih mendalam lagi, jadi saya ambil waterdrop fotografi. Jadi kalau misalnya cuman ngebahas kita foto minuman aja, hanya cuman yang penting basah atau itu nggak akan dapat ilmunya gitu ya. Waterdrop fotografi itu yang tadi foto tetesan air sebenarnya sangat mudah untuk didapatkan. Hal prinsip yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana membuka air yang jatuh tersebut agar supaya tampak sempurna di dalam frame foto kita ya. Jika kalian sudah mempelajari soal shutter speed dan bagaimana efek shutter speed bisa membukukan benda yang bergerak, demikian juga kita akan menggunakan prinsip shutter speed tersebut agar bisa menangkap gerakan air yang jatuh ya. Jadi sebelumnya mungkin di fotografi 1 diajarkan prinsip segitiga fotografi, kayak ada shutter speed, diafragma, ISO, ya kan. Jadi shutter speed semakin cepat, berarti penangkap benda yang bergerak itu akan didapatkan dan lebih halus. Namun, cahaya yang masuk ke kamera akan lebih sedikit masuknya. Jadi akan terlihat gelap. Gitu konsepnya ya, dari shutter speed. Nah, dalam waterdrop fotografi bisa digunakan cara praktisnya, yaitu menggunakan mode S atau TV di kamera. Ya, di mode ini kalian bisa menentukan shutter speed-nya berapa yang kalian inginkan. Kemudian kamera akan menyesuaikan dengan kondisi cahaya yang ada dan menentukan berapa aperture dan ISO yang diperlukan. Biasanya kalau di kamera itu nanti diafragmanya dia ngatur sendiri gitu ya. Nah, seperti ini saya contohnya, ini saya gunakan mode otomatis yaitu mode TV. Jadi kelihatannya memang akan dapat gitu bentukan cipratannya, cuman masih kurang halus gitu ya, kurang halus cipratannya. Nah, ini adalah cara manualnya. Untuk mendapatkan waterdrop fotografi, biasanya shutter speed-nya itu di atas 1/200 per second gitu ya. Lalu aperture-nya di atas 7,1, lalu ISO-nya sebenarnya 1600 saja sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya di atasnya mungkin akan noise gitu ya. Lalu focal length-nya, pengambilan fotonya itu tergantung lensa kalian yang digunakan ya. Tapi karena saya menggunakan sudah kitnya jadi 24 mm. Lalu
disarankan menggunakan manual fokus supaya lebih fokus ke cipratan airnya. Kalau misalnya autofokus kan akan sulit mendapatkan objek gambarnya. Selain juga ada range untuk mendapatkan shutter speed di water drop fotografi ya. Jadi 1200 ini saya menggunakan yang buat minuman yang merah ini Fanta. Itu saya dapatkannya 1/200. Cuma kalau untuk amannya itu sekitar 1800 sampai 1/800 detik atau sampai dengan 1/3200 detik. Nah, shutter speed yang cepat itu sangat diperlukan karena kalau kalian bakal membuka pergerakan jatuhnya air yang bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi memungkinkan carilah ruangan yang cukup terang sehingga nggak kesulitan untuk mendapatkan shutter speed yang cepat karena cahaya yang masuk juga ke dalam kamera sedikit sehingga fotomu menjadi lebih gelap. Lalu bukaan lensa itu diafragmanya bisa dicoba dengan f5,6 sampai 8. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu settingan ISO itu bisa dicoba pada angka 1600 saja gitu. Lalu kalau punya flash bisa dipergunakan ya. Flash internal bawaan kamera ataupun flash eksternal yang menggunakan trigger itu disesuaikan dengan sudut penempatan sesuai kebutuhan kalian. Lalu kalau misalnya dalam eksekusinya kelihatan kurang terang atau meterannya exposure-nya under, bisa dinaikin lagi ya. Jadi nggak cuma 1600. Bisa juga kalau udah pakai flash itu bisa sampai shutter speed-nya bisa kita 1/4000 bisa aja. Jadi itu lebih mulus gitu ya, lebih soft lah. Nah, tentu kalau di fotografi kalian akan banyak bereksperimen. Sama juga di water drop fotografi juga. Kalian juga harus bereksperimen dengan mengukur nilai shutter speed-nya yang kalian gunakan. Nah, dari situ kita akan memiliki kemampuan teknik freezing itu. Misalnya penggunaan lampu kilat atau lampu flash, baik itu lampu flash built-in ya, seperti flash internal kamera kalian. Kalian juga bisa menggunakan flash eksternal, entah itu dipasang langsung pada bodi kamera atau dipasang pada on shoe atau terpisah dari bodi kamera off shoe dan dipicu menggunakan trigger. Nah, mengapa lampu kilat atau lampu flash bisa membuka gerakan air gitu? Nah, tadi saya sudah jelaskan, dengan bantuan flash maka kita bisa menggunakan shutter speed yang sangat cepat, misalnya 1/1000 atau 1300. Nah, itu kayak foto yang di sebelah ini, itu ada pakai flash, saya pergunakan 1/3000. Jadi kelihatan lebih mulus gitu ya. Hal itulah yang bisa menyebabkan kita dengan mudahnya bisa menangkap gerakan tetesan air saat jatuh jika menggunakan lampu kilat atau lampu flash. Dan jadi kesimpulannya, secara garis besar untuk teknis foto ini, pastikan tetesan air tak mengenai kamera, udah pasti lah ya. Gunakan aperture yang cukup, bisa f4 atau f5,6 agar hasil foto terlihat tajam. Lalu juga pakai mode manual fokus. Gunakan flash internal kalau punya ya. Fokuskan pada daerah di mana tetesan air tadi jatuh. Setelah fokus terkunci, tunggu timing yang tepat saat air akan jatuh kemudian jepret. Ya, karena saya sendiri gitu ya fotonya, jadi agak kesulitan. Tapi kalau kalian 2 orang, mungkin yang satu bisa bantuin untuk netesin tetesan airnya gitu ya. Tadi kan saya cuma jelasin water drop fotografi. Saya ingin kalian lebih fokus ke fotografi desainnya gitu ya. Tapi kalau untuk water drop itu
sebagai nilai tambah untuk melakukan eksekusi fotografi minuman gitu ya. Misalnya kalau ini saya foto di baskom, terus saya edit lagi supaya kelihatannya nggak ada di baskom gitu ya. Ini bisa masuk juga ke fotografi basah gitu ya. Intinya kayak ada esnya supaya memberikan efek kesegaran. Contohnya tadi saya sebutkan kalian harus lebih banyak bereksperimen dari shutter speed kalian gitu ya. Nah, kayak contohnya saya menggunakan ini tuh saya pakai 1/800, lalu f-nya tuh kalau nggak salah 5,6, ISO-nya 1600 ya. Kalau jadi ini sih nggak perlu dicontoh, kalau lebih bagusnya kalau punya latar yang lebih baik gitu ya. Ini saya orange, minuman sari jeruk, terus saya jatuhkan es batu ya. Saya gunakan multi shot atau burst ya. Kita bisa dapetin banyak foto sekaligus dalam satu kali jepretan. Jadi kalian bisa nemuin foto yang cocok untuk foto minuman kalian gitu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk mata kuliah fotografi 2. Nanti tugasnya sama kayak foto makanan ya, tapi lebih kalian memberikan kesan kesagaran. Tapi kalau untuk water drop fotografinya itu ada nilai tambah kalian. Kalau kalian mampu misalnya udah dekor tapi kalian masukin juga water dropnya, itu ada sebagai nilai tambah aja gitu ya. Mungkin sekian dari perkuliahan fotografi 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.